Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Masih terkait tentang adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dari adab kita kepada Allah adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya menyerahkan seluruh perkara kepada Allah dan senantiasa bergantung hanya kepada Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah dan meyakini bahwa yang menentukan akhir dari segala urusan kita, perkara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha kita, bukan kepintaran kita. Akhir atau hasil dari perkara dan semua urusan itu ada di tangan Allah. Itu keyakinan seperti itu merupakan keyakinan orang yang bertawakal kepada Allah. Ini merupakan buah dari ma'rifah kepada Allah, buah dari iman kepada Allah, buah dari iman kepada kekuasaan Allah yang Maha Agung, buah dari kita mengimani kekuatan Allah, hikmah dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Ya, jadi tawakal itu buah dari keimanan yang kuat, dari keyakinan kita akan kekuasaan Allah, dari keyakinan kita akan ilmu dan hikmahnya Allah. Buahnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah buah dari pengetahuannya bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa membela orang-orang beriman, serta berkeyakinan bahwasannya jika Allah menghendaki sesuatu pasti akan terlaksana. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya. Bahwasannya Dia berkuasa menjaga hambanya dari segala perkara yang Ia benci serta makar para musuh Allah dari kalangan syaitan, manusia maupun jin. Berangkat dari situlah seorang hamba mukmin hanya bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Berangkat dari keyakinan-keyakinan tadi, ya, kalau dia meyakini bahwa hanya Allah yang punya kuasa, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menggenggam urusannya, hanya Allah, maka hatinya tidak akan menoleh kepada makhluk. Kenapa kita sering menoleh kepada makhluk? Karena keyakinan kita kepada Allah masih lemah. Sekali lagi, kalau kita meyakini hanya Allah yang mengendalikan segala urusan kita, yang menentukan segala urusan, hanya Allah, maka hati ini hanya menoleh kepada Allah. Itu tawakal namanya.
Dan dia tidak mungkin bersandar kepada makhluk. Hatinya tidak mungkin bersandar kepada makhluk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan keharusan bertawakal hanya kepada Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Maka konsekuensi dari keimanan adalah tawakal kepada Allah. Sehingga orang yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip iman. Dan itu menunjukkan imannya belum benar. Tawakal hanya kepada Allah ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang mukmin. Di antaranya kifayatullah, perlindungan Allah terhadap hambanya yang mukmin dengan menjaganya dari keburukan manusia dan jin serta dari seluruh keburukan. Ini pengaruh dari tawakal. Ketika seorang muslim betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan melindunginya, menjaganya dari keburukan manusia maupun jin serta dari seluruh keburukan. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini jaminan dari Allah, janji dari Allah bagi mereka-mereka yang betul-betul bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hatinya betul-betul hanya yakin kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan. Dan Allah berdasarkan keyakinan hambanya, Allah berdasarkan prasangka hambanya. Maka itu barang siapa yang membaguskan tawakalnya kepada Allah, ya, dia betul-betul tawakalnya itu kepada Allah, maka dia pasti akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, beliau pernah berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, memberi pinjaman artinya apa? Bersedekah. Karena Allah Azza wa Jalla menyebut orang yang bersedekah itu dengan orang yang meminjamkan pinjaman kepada Allah. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, niscaya dia akan membalasnya dengan berlipat ganda. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya dia akan menambah nikmatnya. Ini tentu ucapan Umar bin Khattab yang terambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dalam konteks syukur, la in syakartum la azidannakum. Kemudian pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang mukmin jika dia bertawakal hanya kepada Allah adalah kekuatan hati. Kekuatan hati. Sehingga dengan kekuatan hati ini ia berani menyampaikan kalimat yang hak.
menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, berdakwah kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dia tidak takut kepada siapapun dalam membela hak-hak Allah Azza wa Jalla, sebab ia mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang membangun keberanian ketika seseorang meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang bisa mencegah mudarat kecuali Allah. Ketika dia melihat manusia ini tidak berdaya kecuali dia diberdayakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya bergantung kepada Allah dan dia akan tegas, dia akan betul-betul yakin dan mantap hatinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, termasuk hal-hal yang bisa mendatangkan risiko seperti amar ma'ruf nahi munkar dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah, amar ma'ruf nahi munkar ini kewajiban yang mendatangkan risiko. Ya. Kalau sholat 5 waktu ini tidak ada resikonya, Pak. Resiko dalam pengertian dimusuhi manusia nggak ada. Tapi kalau seseorang kemudian meningkatkan kualitas imannya dengan menjadi seorang muslih, orang yang ingin memberi perubahan, orang yang ingin merubah, orang yang ingin memperbaiki, dia sampaikan tauhid, dia sampaikan kebenaran, maka pasti dia akan dimusuhi. Dan kekuatan orang-orang yang melakukan perubahan itu berdakwah di jalan Allah adalah tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakalnya tidak kuat, hatinya tidak bergantung kepada Allah, atau keyakinan kepada Allahnya lemah, atau kurang ma'rifahnya kepada Allah, dia tidak akan berani menyampaikan kebenaran, takut kepada manusia. Dan ikhwan fillah, orang kalau menjadi hamba Allah yang saleh, baik, itu insya Allah tidak ada musuhnya. Ya, tidak ada musuhnya. Saleh, ya, salatnya dijaga, masya Allah, akhlaknya mulia. Tapi ya itu kesalehan dia, kesalehan dirinya itu tidak akan menimbulkan permusuhan, justru akan menimbulkan simpati banyak orang. Namun kalau kemudian dia meningkatkan derajatnya menjadi seorang muslih, tidak hanya saleh untuk dirinya, tapi dia berupaya bagaimana masyarakat juga saleh. Itu tanggung jawab saya, maka saya perlu menyampaikan kebenaran. Musuh akan datang. Pasti itu. Kita kalau mau tidak dimusuhi orang, jadi orang saleh aja. Ya, dari rumah ke masjid, wirid, dzikir, pulang, melihat apapun di tengah-tengah kita, melihat kemungkaran, bukan urusan saya. Udah dimusuhi itu, simpati. Maka ingat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, masyarakat simpati kepada Muhammad SAW, sangat memuliakan. Beliau diberi gelar apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi ketika beliau mendapatkan risalah dari Allah, menyampaikan tauhid, menyampaikan bahwa apa yang disembah oleh orang-orang musyrik itu merupakan kesyirikan, mereka mengatakan gila, mereka mengatakan tukang sihir, mereka mendatangkan pendusta, mereka melakukan pengusiran. Tapi sebelum Nabi SAW menyampaikan dakwah, semua orang angkat tangan, Pak. Tapi jangan bangga orang yang hanya menjadi saleh buat dirinya, belum menjadi orang baik di sisi Allah, sekalipun manusia mengatakan orang itu baik. Dalil bahwa orang
yang hanya menfokuskan kesalehan dirinya, dia abai terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya, tidak ada kepedulian untuk melakukan perubahan, itu bukan orang baik di sisi Allah. Mad dalil? Dalil yang mana? Dalilnya adalah surat pendek yang kita hafal. Wal asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Seluruh manusia berada dalam kerugian. Semua manusia. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang terhindar keluar dari golongan orang-orang yang merugi. Kapan? Ketika dia beriman kepada Allah. Imannya melahirkan amal saleh. Namun iman dan amal saleh, amal yang dia lakukan belum cukup sampai kemudian dia melakukan apa? Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling memberi wasiat kepada kebenaran dan wasiat kepada kesabaran. Maka belum cukup ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum kita menjadi hamba Allah yang saleh. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang muslim? Bekalnya adalah tawakal kepada Allah. Tidak perlu takut kepada apa yang terjadi. Kita sampaikan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya menyampaikan kalimat yang hak, menyeru kepada yang ma'ruf juga harus dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik, disertai dengan etika dan adab dalam berdakwah, etika dan adab dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Nanti akan kita baca adab dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada, Pak. Bukan asal ngomong, bukan asal bersikap. Itu amar ma'ruf, padahal sebetulnya bukan amar ma'ruf itu. Sebetulnya itu dia sedang menghina orang, sedang melecehkan orang. Maka ikhwani fillah, orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, hatinya itu kuat. Kekuatan hati seorang mukmin, dan kita ini kuat, bisa berani bukan karena fisik kita, tapi karena kekuatan jiwa, kekuatan hati, mental. Ada orang besar fisiknya tapi tidak berani apa-apa. Ada orang yang cilik kecil tapi wani tidak karu-karuan, berani dia. Ada orang yang besar fisiknya tapi tidak mampu berjalan ke masjid. Tidak mampu. Bagi dia berat seperti melakukan safar, perjalanan jauh. Namun ada orang yang lemah fisiknya, 5 waktu di masjid dia. Maka al-quwwah itu quwwah imaniyah. Kekuatan itu kuatan iman, kekuatan jiwa. Itu yang membuat orang bisa lebih kuat daripada pemilik fisik yang kokoh tapi jiwanya rapuh. Dan itu bisa, dan itu bersumber dari mana? Iman. Iman yang melahirkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenapa hati seorang mukmin kuat, dia berani menyampaikan kalimat yang hak? Karena dia yakin bahwasanya ajal dan rezekinya hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keyakinan penuh yang kalau ada, maka kita akan menjadi orang yang tidak takut untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna ruhal qudus qad nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma 'indallah la yunalu illa bi ta'atih." Sesungguhnya Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam.
qad nafatha fi raw'ih, membisikkan ke dalam hati sanubariku, ke dalam jiwaku, bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa hingga terpenuhi rizki dan ajalnya. Kalau rizki dan ajalnya belum terpenuhi, tidak mungkin orang itu mati. Dan ini ikhwan fillah, ada satu kisah yang menunjukkan hal ini. Sedikitnya rizki yang belum terpenuhi itu akan membuat seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah. Ajal itu, kalau ajal terjadi pasti rizkinya sudah selesai. Ada orang yang berada dalam kondisi bisa dikatakan itu tidak sadar sama sekali, tidak sadar terus, dan sudah diperkirakan orang ini tidak sadarnya akan membawa dia kepada kematian. Namun suatu saat tiba-tiba dia sadar, minta segelas susu. Sadar, minta segelas susu. Ketika sadar diberi susu, tidak sadar lagi meninggal dunia. Yaitu rizkinya dia itu. Rizki yang belum terpenuhi, dikasih sama Allah. Tidak akan hilang rizki kita itu. Ajal dan rizki sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. Janganlah rizki yang terlambat datangnya itu memaksamu untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Jangan. Kita merasa kok belum ada hasil, jangan kesusu. Rezeki itu ada, pasti datang. Ini hadis ikhwan fillah yang memberi ketenangan kepada kita dalam hal mencari rezeki. Tetap dicari. Karena di sini Nabi SAW mengatakan apa? Fattaqullah wa ajbilu fit talab. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW mengatakan semua rizki dan ajal manusia itu pasti akan dipenuhi oleh Allah, dia tidak akan wafat kecuali memang sudah masa ajal dan rizkinya habis, maka Nabi SAW bersabda, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan bergeser dari ketakwaan. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah caramu dalam mencari rezeki. Perbagus, ajmil di sini adalah carilah rezeki dengan cara yang baik, yang bagus menurut Allah Azza wa Jalla. Dan jangan membuat kalian terlambatnya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara-cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini tetap rezeki itu yutlab. Apa yutlab itu? Dicari. Dan tawakal itu diiringi dengan ikhtiar. Ini jangan sampai disalahpahami. Bergantung hanya kepada Allah lalu tanpa ikhtiar. Nabi katakan fa'ajmilu fit talab. Ajmil. Talab itu mencari. Ketika mencari, dia yakin penuh bahwa rezekinya di tangan Allah, Allah yang akan menurunkan. Dia tugasnya hanya sebagai apa? Sebagai orang yang menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan saya untuk ibadah, Allah perintahkan saya untuk mencari, saya kerjakan. Hasilnya di tangan Allah. Allah pasti kasih itu. Makanya ayat dalam surat At-Talaq tadi ikhwan fillah, itu juga ayat yang memberi ketenangan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal fa wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Khalas. Dan itu nikmatnya menjadi hamba yang beriman.
Wallahi ikhwani fillah, bekal hidup yang paling nikmat, yang paling bermanfaat bagi seorang manusia adalah iman. Iman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahi itu nikmat azimah, bekal yang membuat orang bahagia. Hartanya dia, harta. Ilmu duniawinya dia. Jabatannya dia belum bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki kalau tidak diiringi dengan iman. Hadhihi ni'mah ya ikhwan. Iman hadha ni'mah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bekal. Saya katakan itu bekal. Kita ingin anak-anak kita hidupnya tenang, tanamkan keimanan. Kalau sudah tertanam kuat, lepas. Mau dia mau jadi apa, hidupnya pasti lebih terarah. Tapi kalau keimanan lemah, hatta dia tinggi sekolahnya, belum tentu bahagia. Hidupnya gelisah, ketakutan dengan masa depan. Dengar barang naik sudah goncang, bingung tak karu-karuan. Iki opo iki? Tak bocor berita ini. Barang-barang kabeh naik, kholas. Hadza pinter orang. Karena kepintaran semua dihitung secara matematik, dia lupa ada Allah. Tidak semuanya berjalan sesuai dengan ilmu. Logika kita. Iman ya akhir. Dan itu saya melihat. Orang terkadang dari luar negeri sekolah tinggi tidak lebih tenang hidupnya dari mereka-mereka yang hafizul Quran, tidak punya apa-apa. Saya melihat betul. Entah itu konflik pribadinya kok tidak ada ketenangan. Padahal ilmu duniawi kok itu kunci. Orang kalau betul-betul menjadi mukmin yang memahami Al-Quran, meresapi Al-Quran, ya Allah, dalam kondisi apapun tenang. Itulah mengapa para salafus saleh, bahkan tidak usah jauh-jauh, saudara-saudara kita di Gaza umpamanya, kehidupan mereka seperti itu. Tapi ya Allah, maaf ya akhi, kita lihat orang gila kemudian mahrum ya. Tapi mohon maaf, sekitar kita ya hidupnya lumayan ya, tapi mulai stres ya. Ngomong macam-macam, tak karu-karuan. Atau kembali kepada iman. Orang kalau mendengar hadis-hadis dan dia yakin ya, rezekimu ajalmu selesai. Tugasmu cari dengan cara yang halal, bas. Itu tugasmu. Dan kita fokus pada tugas itu dengan keyakinan penuh, Allah akan menjamin rezeki saya. Tenang hatinya. Tapi kenapa orang tidak tenang? Karena dia merasa tidak ada jaminan. Orang kalau merasa hidupnya tidak ada penjamin, apa yang terjadi? Gelisah. Orang beriman yakin dia dengan Allah. Maka ikhwani fillah, iman yang bersumber dari ilmu, Quran, hadis, wallahi, hadhihi itu merupakan bekal. Bekal yang paling utama, paling penting dalam menghadirkan ketenangan hidup di dunia sebelum insya Allah kita tenang hidup di akhirat. Maka kata Nabi SAW, وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. Janganlah terlambat datangnya rezeki itu membuat kalian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan khawatir ya akhi, ya ikhwani fillah, rezeki kita kemudian berkurang kalau kita datang di hari Jumat ke masjid lebih awal. Ojo, jangan. Tinggalkan toko kita ya akhi. Jangan khawatir kalau kita tinggalkan toko kita, rezeki kita kemudian diambil orang. Itulah kesalahpahaman dan itulah menunjukkan dia belum mengenal Allah dan belum mengenal agama Allah dan dia tidak yakin terhadap janji Allah. Kadang manusia ini gara-gara subuh sholatnya telat. Yang lebih parah Jumatan di tokonya. Allahu Akbar. Padahal kalau dia mati saat itu, mati dia. Dibawa tokonya dia. Dibawa. Apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Amal Jumatannya dia. Itu yang dibawa menuju Allah Azza wa Jalla. Dunianya ditinggal semua. Jadi royokan ahli waris. Gara-gara dunia dijaga, akhirat ditinggal. Kalau pada saat itu dia mati, dia langsung tinggalkan dunianya itu. Dalam sekejap dia tinggalkan semua dunianya. Loh kenapa telat? Ya. Kita orang lihat subhanallah, ini mohon maaf saya sampaikan. Ya. Tidak usah jauh-jauh di desa lah, di daerah kita orang ya. Jumat perhatikan masjid-masjid itu. Ketika imam dia berada di atas mimbar, yang datang lebih sedikit daripada yang belum datang. Itu yang saya tahu di beberapa masjid, sebagian besar masjid. Sebagian besar masjid. Ya Allah. Jangan khawatir ya akhi. Justru rezeki kita Allah jamin dan itu didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang meluangkan waktu untuk Allah. Apakah kita suudzon kepada Allah kalau saya meluangkan waktu untuk Allah, rezeki saya diambil oleh orang, saya ditelantarkan oleh Allah, itu suudzon yang terberat. Kalau saya sholat tepat waktu, rezeki saya akan diserobot sama orang, berarti kita suudzon pada Allah. Allah nyuruh saya ibadah tapi merugikan saya. Itu tidak sadar kita ini. Kita terkadang suudzon muncul tapi tidak sadar. Dan itu berbahaya, ikhwan. Kita saja kalau meluangkan waktu untuk mengabdi kepada manusia, dibayar apa enggak? Dibayar. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah kita merasa bahwa kalau saya beribadah kepada Allah, kemudian saya kehilangan rezeki yang halal dunia. Kemudian berikutnya pengaruh dari tawakal kepada Allah Azza wa Jalla itu dia akan, dan ini masih terkait dengan sebelumnya, dia akan iktisad. Iktisad itu ya kalau di sini diterjemahkan bersahaja atau pertengahan dalam mencari rezeki. Dia punya sikap pertengahan. Sebab seorang mukmin mengetahui bahwasannya usaha dalam mencari kenikmatan dunia tidak akan menambah rezeki yang telah Allah takdirkan, Allah tulis dan Allah kehendaki. Demikianlah perintah Nabi Muhammad SAW. Maka dia tetap mencari karena Allah perintahkan. Tapi dia kemudian tidak berlebihan. Berlebihan itu apa? Ya tadi lah. Gara-gara dunia, akhiratnya bergeser. Salatnya bergeser. Salat asar, salat zuhur mau di waktu asar. Apa? Ngenteni pelanggan. Biasanya zuhur pelanggan teko dulu. Ya. Dan itu ikhwan fillah ujian. Dan ini apalagi di tempat-tempat perbelanjaan. Ya memang seperti itu. Ya, wayahe salat iku pelanggan teko. Ya. Kalau orang mukmin dia tetap komitmen dengan ibadahnya. Ya dia mau nunggu alhamdulillah, tidak nunggu ya bukan rezeki saya.
Ini tidak berlebihan, dan iktisad itu pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak mengabaikan, tidak syughul. Tadi Nabi mengatakan ajmilu fit talab, cari, tapi dengan cara yang bagus. Ya, di zaman Umar bin Khattab ada orang yang kerjaannya di masjid, Pak, dipukul sama Umar bin Khattab, suruh keluar. Ya. Langit itu tidak serta-merta menurunkan emas, terus itu syughul wilita, terus semua rezeki datanglah. Tetap carilah. Kenapa? Karena Allah perintahkan Anda untuk mencari. Maka Nabi SAW ketika berbicara tentang tawakal, di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang keluar di pagi hari, dalam keadaan perut kosong, kembali di sore harinya dalam keadaan perutnya kenyang. Ini penegasan dari Rasulullah. Siapa yang bertawakal kepada Allah akan berizki. Dan Rasulullah mencontohkan apa? Seekor burung keluar di pagi hari, bukan tidur di pagi hari dalam keadaan kosong, bangun di sore hari dalam keadaan kenyang. Bukan itu contohnya. Bukan itu. Terkadang karena prinsip tawakal ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang kaslan, yang malas. Rezeki itu di tangan Allah ya akhi. Ya, rezeki tangan Allah. Kullu biyadillah. Ya, ngopi rekut. Ya, kullu biyadillah. Mari ngono jaluk itu rezekinya dia, tolaknya dia. Jadi cara dia mencari dengan na'udzubillah. Ya, kerja, cari. Ya. Dan tidak perlu gengsi. Selama itu pekerjaan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruh dari tawakal kepada Allah, seorang mukmin dia akan berusaha dengan cara-cara yang disyariatkan. Ya, ini juga seperti yang tadi kita sampaikan, usaha, ya, karena tawakal tidak meninggalkan usaha. Tawakal berusaha, dan dengan tawakalnya dia, karena ini perintah Allah, maka dia mencarinya dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini berlaku dalam seluruh urusan hidupnya. Dia berusaha dengan cara-cara yang disyariatkan guna memenuhi hajat-hajatnya dan mengejar cita-citanya dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada usaha. Dia ingin keturunan yang saleh, dia menikah untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Ketika dia menikah, dia bertawakal kepada Allah. Dia serahkan urusannya kepada Allah sambil dia berupaya untuk melakukan usaha-usaha memiliki keturunan yang saleh. Dia bertani dan mengairi sawahnya agar dapat memetik panen dan keuntungan. Meskipun demikian dia tahu bahwasanya segala sesuatu ada di tangan Allah. Artinya Syekh ingin menegaskan apa? Bahwa tawakal itu tidak menafikan usaha. Dia ingin dapat rezeki, dia ingin dapat makan, dia bercocok tanam. Kalau itu keahliannya, kalau itu kemampuannya, dia bercocok tanam. Ketika dia bercocok tanam, ini yang penting. Bercocok tanam, ketika dia mengairi sawahnya, dia tidak kemudian merasa bahwa air yang saya tuangkan pasti menghasilkan. Tapi dia mengatakan air yang saya tuangkan ini Allah akan membuahkan buahnya. Allah yang menentukan. Maka ciri orang yang bertawakal itu apa? Usaha. Yang kedua, apa kira-kira? Kalau dia yakin betul ini di tangan Allah, dia sudah usaha dan takwa. Ya, ikhtiar itu usaha. Apa? Kelihatan ini orang betul-betul. Doa ya akhi. Kenapa kita tidak berdoa? Karena kita merasa bahwa kita sudah mampu. Hati-hati, Pak.
Kalau kita sedang berupaya, sedang meraih cita-cita, sedang ingin meraih sesuatu, dengan usaha maksimal kita, dan kita jarang berdoa, jangan-jangan kita bertawakal dengan usaha kita. Seolah-olah usaha saya menentukan. Manusia kalau yakin semuanya di tangan Allah, dia tidak akan pernah luput dari permohonan kepada Allah. Ya Allah, sukseskan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu ciri orang tawakal. Makanya di antara ukuran, ya ini untuk mengukur kita ini kurang tawakal, Pak. Itu coba lihat, kurang berdoa. Kalau kurang berdoa, usaha maksimal, doanya kurang. Jangan-jangan kita sedang menggantungkan usaha kita pada kekuatan diri kita. Seolah-olah tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertawakal itu terlihat dari mana? Dia usaha ikhtiarnya kuat, doanya juga kuat. Itu kenapa? Dia berdoa, dia punya keyakinan penuh bahwa semua tetap yang menentukan Allah. Secerdas-cerdasnya dia, sekuat-kuatnya fisiknya, sehebat-hebatnya dia melangkah, sehebat-hebatnya dia punya strategi, tetap Allah yang menentukan. Hada tawakal. Dia berobat karena mengharapkan kesembuhan. Dia tahu bahwasanya kesembuhan itu ada di tangan Allah. Keyakinan ini diikuti dengan berobat. Maka tawakal tidaklah menafikan usaha dengan cara-cara yang telah disyariatkan. Sebab meninggalkan usaha secara total, tidak usaha sama sekali, merupakan tawakal semu, bukan tawakal yang sesungguhnya. Nabi juga pernah ditanya, terkait dengan orang yang ingin menjaga unta. Dia mengatakan, ya Rasulullah, unta ini saya ikat, kemudian saya bertawakal kepada Allah, atau saya biarkan? Kata Nabi, ikat. Ya. Jadi tawakal itu ya antum mengikat. Punya motor ya dikunci. Jangan tawakal kemudian ya, ustaz apa tak kisah kunci ini, anak tawakal kepada Allah. Loh. Ya. Maling ini Masya Allah luar biasa. Jadi tawakal kita justru dikunci. Ya. Itu kalau hilang ya sudah, berarti itu takdir yang memang Allah tentukan dan sudah, tidak bisa dirubah itu. Tidak perlu gila dia, tidak perlu stres. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Khalas. Saya sudah usaha. Ketika saya sudah usaha, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saya, itu yang terbaik. Ingat loh ya, hatta musibah itu yang terbaik. Itu seorang mukmin. Lo gak bisa terbaik sepeda motor hilang. Bisa jadi mungkin kalau udah hilang, saya ditabrak mobil. Allah ingin selamatkan. Kehilangan puluhan juta, tapi nyawa terjaga. Kita siapa yang tahu apa yang terjadi setelah itu? Orang mukmin hidupnya tenang. Husnudzan terus pada Allah. Karena dia yakin Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Karim, Allahu Hakim. Tapi tawakal dulu. Makanya orang-orang yang bertawakal, apapun yang terjadi, dia mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah berkehendak, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan disitulah dia memperoleh kebaikan. Kesabarannya akan mendatangkan kebaikan. Maka meninggalkan usaha secara total merupakan tawakal semu. Ya, bukan tawakal yang sesungguhnya. Kemudian di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala at-ta'alluq billah, yakni selalu mengaitkan diri kepada Allah. Hati seorang mukmin selalu terkait kepada Rabb-nya dengan cinta, pengagungan, tawakal, inabah taubat, pengharapan serta rasa takut. Itu hatinya seorang mukmin. Kenapa? Semuanya bersumber dari keyakinan dia bahwa Allah lah Rabbul Alamin. Dan Al-Fatihah ini ikhwani fillah kalau kita baca dengan penghayatan, dengan tadabbur, Allahu Akbar, itu betul-betul akan melahirkan akidah yang kokoh. Kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala
dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagi sebagian ulama Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Khilaf yani silakan yang meyakini mulai dari Bismillah, silakan yang meyakini mulai dari Alhamdulillah, silakan. Ya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, yang meyakini bahwa termasuk dari bacaan basmalah. Kita lihat bagaimana pertama kali kita diperkenalkan Allah yang Maha Rahman. Allah yang Maha Rahman, yang tidak terbatas rahmatnya. Itu sebetulnya sudah membuat orang itu tunduk kepada Allah, malu di hadapan Allah, karena Allah Tuhannya dia itu rahmatnya tidak terbatas. Termasuk di antara rahmat Allah adalah Allah Azza wa Jalla tetap memberi rizki kepada kita, tetap memberi nafas, tetap memberi kehidupan, sekalipun kita banyak bermaksiat kepada Allah. Kemudian kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, segala puji milik Allah, semuanya milik Allah. Karena dialah Tuhan, Rabb. Rabb itu Tuhan pencipta, pengatur, pengendali, pemilik, penguasa. Alamin, alam semesta, seluruh selain Allah, penguasanya, pemiliknya, pengaturnya Allah. Ya Allah, tidak tenang dia. Kalau orang betul-betul mentadabburinya. Ar-Rahmanir Rahim, kembali kita diperkenalkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang membuat seseorang itu bergantung kepada Allah karena Allah Rahman. Kembali kepada Allah karena Allah Rahman. Tapi rahmatnya Allah diingatkan kita tentang kebesaran Allah. Maliki yaumiddin. Allah lah penguasa. Allah penguasa dunia. Dan di dalam Al-Fatihah disebutkan penguasa hari pembalasan. Untuk memberikan ketegasan bahwa penguasa yang sesungguhnya adalah Allah. Kalau di dunia banyak manusia mengaku dirinya Malik, raja, bahkan sikapnya seperti Tuhan. Tapi ketika di akhirat semuanya akan menjadi makhluk yang terhina di hadapan Allah. Dan disitulah seluruh amal-amal kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menghayati surah Al-Fatihah saja, Pak. Allah drotok hati kita, Pak. Drotok Al-Fatihah saja. Belum lagi kemudian surat-surat yang lain yang kita baca atau yang dibaca imam. Itu kalau kita memahami, ya Allah. Sebelum dengar pengajian, iman sudah meningkat. Maka dari itu semua, Pak, kalau kita betul-betul meyakini dan kita mengimani apa yang Allah firmankan, at-ta'alluq billah, hati dia akan selalu terkait dengan Allah. Ya. Emosi kita terkait dengan Allah, cinta kita, pengagungan kita, tawakal, inabah, pengharapan, rasa takut. Maka ia pergi, bergerak, serta beraktivitas sementara hatinya terkait kepada Rabb-nya. Dan semua anggota badannya selalu bersama perintah Allah, mengharap rahmatnya, takut terhadap azabnya, serta mengharapkan didatangkannya manfaat dan dijauhkannya dari mudarat. Sebab dia telah mengetahui dan menyaksikan bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan, keagungan, dan hikmah Rabbaniyah yang sangat agung. Barang siapa yang selalu mengaitkan hatinya kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla pasti memenuhi semua hajatnya dan melindunginya dalam segala urusan. Kalimat ikhwani fillah, Allah memenuhi semua hajatnya. Allah penuhi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Terkadang apa yang kita minta tidak memberikan kemaslahatan bagi kita. Terkadang apa yang kita harapkan tidak memberikan kebaikan yang abadi bagi kita. Itulah mengapa ikhwani fillah, tugas kita itu menyerahkan urusan kepada Allah. Menyerahkan urusan, jangan ngatur Allah. Termasuk dalam doa-doa kita. Mintalah apa yang kita inginkan, mintalah apa yang kita harapkan, biarkan kemudian Allah yang mengatur permintaan kita. Dikabulkan pasti jika kita tidak melakukan penghalang-penghalang terkabulnya doa.
pasti Allah kabulkan. Allah berfirman dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pasti Allah kabulkan. Tapi Allah kabulkan sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah, dan itulah yang terbaik. Karena kita ini tahunya hanya apa yang terjadi di depan kita, apa yang kita anggap baik, kita tidak tahu besok terjadi apa, kita tidak tahu. Besok terjadi peristiwa apa, kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Maka hidup seorang mukmin, dia berusaha, berupaya, dan dia serahkan urusannya kepada, biar Allah yang ngatur saya. Ya. Ya, kita ini harus seperti bayi dengan orang tuanya. Yang lebih tahu urusan kemaslahatan hidup sama orang tua daripada anak kecil yang belum balik, yang belum mengerti tentang apa-apa. Itu manusia, apalagi Allah Azza wa Jalla yang maha segala-galanya. Terkadang orang tua itu tidak memenuhi permintaan anak. Apakah tidak dipenuhi permintaan anak itu merupakan sikap tidak senang orang tua kepada anak? Bukan. Sikap cinta. Tidak dipenuhinya, kenapa? Ini berbahaya. Kenapa dia minta? Karena dia tidak tahu kalau ini berbahaya. Demikian pula dengan kita, ikhwan fillah. Maka Allah pasti akan memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan yang sesuai dengan kehidupan, kemaslahatan hidup kita. Kemudian ikhwan fillah, azzalallahu iyyakum, kurang berapa menit? 10 menit. Nah, kita bahas satu adab lagi, tunduk kepada Allah dan merasa butuh kepadanya. Ini hampir sama. Ya, tawakal, ta'alluq billah, kemudian tunduk kepada Allah dan merasa butuh kepada Allah. Ini adab. Ya. Jangan sampai kita tawakal kepada selain Allah, padahal yang punya segala-galanya adalah Allah. Kita merasa butuh kepada selain Allah, padahal yang punya segala-galanya adalah Allah. Tunduk dan merasa butuh kepadanya disebabkan seorang mukmin menyaksikan hikmah Allah dan kekuatan Allah Azza wa Jalla yang tidak dapat dilawan. Fenomena keagungan Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda ketidakbutuhan Allah kepada makhluknya, qayyumiyah, Allah berdiri sendiri dalam kerajaannya dan keagungannya yang maha besar. Ini yang membuat seseorang tunduk dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia kembali dan memikirkan keadaan dirinya sendiri serta seluruh makhluk Allah. Ia pun mendapati semua bertolak belakang dan berkebalikan dengan Allah. Artinya, ketika seorang meyakini bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha berdiri sendiri, Allah yang punya segala-galanya, Allah yang mengatur hidup manusia dan Allah tidak diatur, Allah yang aziz, Allah yang maha kuat, yang tidak bisa dikalahkan kekuatannya. Ketika dia memikirkan itu dan memikirkan makhluk, maka dia akan melihat fenomena yang berkebalik. Makhluk tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka semua hina, yakni makhluk, lemah, fakir, banyak kekurangan, dan sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh urusan kehidupan mereka. Mereka tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Kita semua makhluk ini tidak terlepas dari apa? Dari pengaturan Allah. Dari pengaturan Allah Azza wa Jalla. Maka jika seorang mukmin merasakan hal tersebut pada dirinya dan alam sekitarnya, maka bertambahlah ketundukannya kepada Allah, kerendahannya, ketawadhuannya, rasa butuh dan berlindung kepadanya untuk menutupi segala kerendahan dan kekurangannya, mengampuni kesalahannya dan memperbaiki cacatnya. Jadi ketika dia meyakini bahwa dia tidak bisa lepas dari pengaturan Allah sedetik pun. Jika Allah membiarkan urusannya selesai sudah, maka dia akan terbengkalai. Perasaan seperti itu ya ikhwan fillah yang akan membuat kita iftiqar, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, ketundukan dan rasa membutuhkan Allah ini akan membuahkan pengaruh yang sangat banyak, di antaranya ketawadhuan hamba di hadapan seluruh manusia.
Kalau dia tahu dirinya hina, dia tahu dirinya lemah, kekuatan dari Allah, semuanya dari Allah, dan dia makhluk yang sama dengan makhluk yang lain, maka pasti dia akan bersikap tawadhu di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sombong, takabur dan membanggakan diri. Apa yang dibanggakan? Semuanya dari Allah. Sebaliknya ia tawadhu di hadapan makhluk sebagai buah dari ketundukannya kepada Allah. Ini penting, Pak. Orang kalau semakin tunduk kepada Allah, itu biasanya semakin rendah hati di hadapan manusia. Kalau dia mutakabbir, dia belum tunduk kepada Allah, dan dia belum mengenal Allah, dan dia belum mengenal dirinya sendiri, maka tidak mungkin orang yang mengenal akidah, beribadah kepada Allah semakin mutakabbir, membusungkan dada-dadanya di hadapan hamba-hamba Allah, merasa dirinya yang paling hebat. Sikap tawadhu ini merupakan sebab terbesar untuk memperbaiki hubungan seorang hamba dengan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa inna allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu sehingga seorang tidak menyombongkan diri dan berbuat aniaya terhadap orang lain. Bertawadhulah kalian, saling bertawadhulah agar kalian tidak saling menyombongkan dan tidak saling menganiaya. Kenapa orang menganiaya orang? Karena sifat sombong. Dia merasa dirinya kuat, dia merasa dirinya lebih. Kemudian pengaruh dari sikap tunduk dan merasa butuh kepada Allah, maka mengaitkan hatinya kepada Allah dalam setiap urusan, menyerahkan setiap urusan kepada Allah dan menggantungkan semua hajat kepada Allah. Dan selanjutnya bertambahnya keimanan seorang mukmin karena apa yang telah disebutkan di atas adalah bentuk ibadah yang agung. Maka itu tatkala seorang manusia telah menyempurnakan seluruh perkara ini, akan bertambahlah imannya dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, semakin seorang hamba merendahkan dirinya kepada Allah di hadapan Allah, maka Allah semakin tinggikan dirinya, semakin tinggikan derajatnya. Berbeda kalau kita menghinakan diri di hadapan manusia, Allah akan semakin menghinakan kita. Maka menghinakan diri hanya di hadapan Allah. Di hadapan manusia merendahkan hati, artinya tidak menyombongkan diri. Tapi menghinakan diri, merasa diri terhina, fakir, itu hanya boleh di hadapan Allah. Disitulah derajat kita diangkat oleh Allah. Maka manusia, ikhwan fillah, ketika dia ingin memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka rendahkan diri kita di hadapan Allah. Hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu di hadapan manusia. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafir. Adzillah di antara maknanya memberi sifat rahmat, kasih sayang, dan juga rendah hati. Tapi a'izzah. A'izzah itu merasa mulia di hadapan orang-orang kafir. Bersikap tegas di hadapan orang-orang kafir. Bersikap keras di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah adab selanjutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, terkait dengan adab Allah, adab kepada Allah ini sampai ada berapa poin ini? Ya. Sebelum kita masuk pada adab-adab yang lain, banyak. Ya. Dan ini ikhwan fillah, pembahasan adab kepada Allah ini merupakan pembahasan yang sangat penting ya. Ya, karena ini terkait dengan akidah kita, dengan keyakinan kita, dengan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah adab kepada Allah, nanti kita masuk pada adab ya berikutnya sesuai dengan huruf hijaiyah. Jadi kitab ini ya sistematika penulisan babnya itu membahas adab-adab sesuai dengan huruf hijaiyah. Jadi dimulai dari pembahasan adab-adab yang dimulai dari huruf apa? Kalau hijaiyah alif ya. Maka pertama nanti adab al-ijarah.
adab memperkerjakan orang. Alif. Nanti di antara adab yang lain yang dimulai dengan huruf alif apa? Setelah huruf alif selesai, kemudian dimulai dengan adab yang dimulai kemudian selanjutnya adalah adab yang dimulai dengan huruf ba dan seterusnya. Ini kajian yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau mungkin perlu saya sampaikan ulang bahwa kita mengkaji kitab Ensiklopedia Adab Islam. Kalau terjemahannya ya menurut Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam teks atau judul Arabnya adalah Mausu'atul Adabil Islamiyah. Jadi ensiklopedia adab Islam ya, al-murattaba 'ala al-hurufil hijaiyah, yang murattaba ditulis secara sistematis berdasarkan huruf-huruf hijaiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fath As-Sayyid Nada. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.